kita lanjut Rahel. Jadi sedikit saja. Jadi tadi di setiap 34 provinsi ini ada apa namanya? Ada lembaganya. Kemudian mereka akan membuat kompetisi di sana, menyaring anak-anak ada di provinsi, di lokal, kemudian nanti akan dikirim ke tingkat ajang nasional. Setelah ajang nasional, dia akan dilombakan lagi di internasional. Betul sekali. Oh, oke. Nah, kita balik ke dalam. Kemudian apa yang menjadi menarik tentang aku ikut ajang ini? Apa yang bisa kita dapat dari mereka? Kemudian mereka mendapatkan apa? Kalau tidak salah tadi kan programnya terkait dengan Yes Care, kemudian ada intelektualnya juga, ada attitude dan knowledge dan segala macam. Bisa dijelaskan Rahel terkait dengan itu bagaimana? Jadi untuk sebelumnya ya, sebelumnya di Miss Teenager Indonesia, kalau kita berkompetisi di luar, let's see di Dubai misalnya waktu tahun 2021. Ketika berkompetisi di Dubai, kami memiliki relasi atau hubungan yang baik dengan beberapa kedutaan, kedutaan Indonesia yang ada di negara setempat. Nah, ini adalah salah satu poin mengapa mereka sangat tertarik untuk berkompetisi di luar bersama dengan organisasi kami. Karena kami mencoba untuk membangun relasi yang baik dengan beberapa kedutaan sehingga kami bisa berkunjung lalu mengajak para anak-anak yang sudah berprestasi ini untuk mengunjungi konsulat Indonesia atau duta besar Indonesia. Di sana, kan? Ya, kita mungkin kita seperti sowan nih. Nanti oleh mereka, oleh bapak-bapak ini kami menerima penghargaan berupa sertifikat. Sertifikat inilah yang dikejar oleh anak-anak. Karena bahwasanya sertifikat ini akan digunakan sebagai portfolio mereka di kemudian hari. Yang mengeluarkan dubesnya? Iya, betul. Jadi seperti kemarin 2022 kami pergi ke New York. Nah, kita bertemu dengan Pak Adi Winanto, kedutaan Indonesia yang ada di New York. Ya, beliau memberikan sertifikat penghargaan terhadap Mirachelle Julasavi, winner kami yang di tahun 2022. Jadi pemenang di sana ini. Ya, betul. Nah, ini adalah salah satu poin penting di kompetisi internasional untuk organisasi kami khususnya. Karena poin pada dasarnya adalah bagaimana kami bisa mensupport anak-anak supaya bisa mencapai goal atau ya mungkin cita-citanya mereka ya di masa depan seperti itu. Atau contoh seperti Mirachelle. Mirachelle meskipun sudah selesai sebagai reigning winner di tahun 2023, dia sempat meminta bantuan lagi nih ke organisasi kami bagaimana saya bisa mengikuti Paris Fashion Week. Dengan kondisi saya tidak punya visa, dengan kondisi saya begini, saya begitu, dengan banyak obstacle. Nah, ini kami mencoba untuk resolve bagaimana ya kita bekerja sama supaya kamu tetap bisa berangkat ke Paris Fashion Week mewakili Indonesia. Seperti itu. Jadi ada peran organisasi ini ya, benar sekali. Jadi kita ini lebih ke apa ya, tergerak untuk mensupport anak-anak Indonesia. Nah, saya tertarik dengan Yes Care-nya tadi itu kalau itu bagaimana itunya? Mereka ini apakah ada model karantina, diajarin dulu atau seperti apa sih? Kemudian akhirnya benar sekali. Jadi untuk Yes Care ini memang kita sebelum ajang nasional sudah mulai kita gencarkan nih Yes Care, Yes Care, Yes Care. Yes Care ini apa? Yes Care ini adalah youth, kegiatan kepemudaan. Jadi semua anak-anak ini pasti punya ketertarikan di dunia sport, di dunia art, culture, banyak hal ya, seni. Nah, kita akan gali hal tersebut sebagai passion mereka. Lalu kita bergeser ke ranah edukasi. Apa yang bisa kita contribute untuk anak-anak? Public speaking class. Mungkin ada table manner class. Banyak hal yang bisa meng-empower mereka seperti itu untuk menjadi lebih positif lagi tentunya dan berkembang. Lalu berikutnya adalah entrepreneurial spirit atau entrepreneurship ya. Untuk poin ini kami bekerja sama dengan Universitas Ciputra Surabaya. Karena kita tahu Universitas Ciputra adalah pelopor di bidang entrepreneurship di Indonesia. Dan saya masih ingat kebetulan saya adalah salah satu graduate ya dari sana. Oh gitu, alumni nih. Saya alumni dari sana, dari Universitas Ciputra dan ya puji Tuhan saya salah satu best graduate, 30 best graduate di zaman itu. Saya sangat ingat sekali waktu Pak Ciputra itu selalu menekankan kepada kita kalau saja Indonesia tercipta 1000 entrepreneur muda, entrepreneur baru, bagaimana 10 tahun ke depan, which is itu bagus sekali dan dia punya tagline
creating world class entrepreneur. Why not? Ya, Kita orang Indonesia, why not? Kita coba. Nah, dari visi beliau, visi Pak Ciputra ini sangat menarik ya. Jadi saya ingin membuat YesCare ini, salah satunya ada poin entrepreneurship ini tidak hanya di Indonesia tapi di dunia. That's why saya masukkan poin ini di Mr. Miss Teenager Universe. Jadi YesCare ini sangat kuat. Contohnya apa, Ya. Miss Rel? Apa yang diberikan kepada anak-anak ini? Misalnya entrepreneurship, Ya. kemudian supaya bisa tembus ke internasional gitu kan? Betul, Contohnya dan bagaimana? sama halnya juga seperti kemarin karantina di Mr. Miss Teenager Universe, kami oke. memberikan kelas entrepreneurship. Oh, Jadi oke. kelas entrepreneurship yang lebih simple ya. Ya, ya, Intinya ya. mereka ngerti mindsetnya aja. Ya, dengan seperti itu. seusianya mereka Dengan gitu ya. seusia mereka disesuaikan. Nah ini kita sangat-sangat terbantu ya disupport oleh Universitas Ciputra seperti itu. Jadi pengajar tim dari Universitas Ciputra hadir di sana, kemudian dia coaching, kemudian memberikan Betul. pelajaran, Betul sekali. pencerahan kepada anak-anak ini. Betul sekali. All peserta semua ikut. Yes. Betul sekali. Dan harapan saya untuk di edisi-edisi berikutnya tidak hanya anak-anak Ciputra, melainkan national director-nya juga bisa ikut belajar entrepreneurship. Oke. Begitu. Jadi mungkin kita bisa berbangga ya. Poin ini adalah dari Pak Ciputra yang mana orang Indonesia. Kita sebarkan mindset seperti ini ya, harapan kami mungkin dengan adanya kegiatan positif seperti ini bisa berkontribut untuk kemajuan perekonomian di negara-negara yang lain dan sosial. Dan Tidak sosial. ketinggalan. Ada juga Car. bentuknya Karena sosial. ada sosial. Jika kita sudah bagus di sudah settle di youth activities, education, entrepreneurship, lalu ada sosial. Ketiga poin ini adalah support system untuk kegiatan sosial charity. Kalau kita tidak settle di tiga hal ini, bagaimana kita mau melakukan kegiatan charity? Kan harus ada istilahnya support powernya nih. Kalau tidak ada supportnya, bagaimana kita mau melakukan charity? Nah, dari keempat hal ini adalah berkesinambungan. That's why YesCare adalah core dari ajang perlombaan beauty pageant kami. Gitu. Oke. Jadi berarti kalau misalnya anak-anak ini yang mau ikut ini, mereka apa yang harus dia miliki atau syaratnya lah bahasanya, kriterianya bagaimana supaya aku bisa ikut ajang ini, siapa tahu ya. Oh, oke. Anak-anak ada yang mau ikut, ini harapannya minimal di Indonesia dulu menang, kemudian nanti baru ke internasional, salah satunya ini, nanti kita akan bahas. Yes. Tapi kalau yang misalnya dari daerah-daerah tadi, misalnya aku ada di Provinsi Bali, kemudian saya bagaimana untuk mengikuti ajang itu, apakah saya sudah harus punya basic dulu, atau memang dibuka sebelum kompetisi misalnya, oh diajarin semuanya, dikasih tahu yang sama, baru kita kompetisikan. Kalau polanya gimana itu sedikit? Polanya beberapa ada sih anak-anak yang memang single fighter ya, dia berangkat sendiri, dia keren. training sendiri, dia coba semuanya sendiri, ada yang memang berjiwa seperti itu. Salah satunya Mirachelle. Waktu itu mamahnya ada di Thailand, dia daftar sendiri, menyiapkan semuanya sendiri, sampai hari H dia pergi sendiri. Bahkan kami saja baru tahu kalau dia itu persiapannya semua sendiri, tidak punya director sama sekali. Sedangkan ada anak lain yang memang dia dibawa oleh yayasan dan agensi yang mana sudah well prepared, dia punya web manager, dia punya tim untuk membangun personal brand image-nya mereka seperti itu. Jadi ya mungkin lebih ke untuk siapa yang bisa mendaftar. Kalau di Miss Teenager Indonesia tentunya warga negara Indonesia semua bisa mendaftar di usia 14 sampai 21 tahun. 14 sampai 21 tahun. Oke, wah menarik. Baik, nanti kita lanjutkan Rahel untuk kemudian siapa tadi Michelle ya, yang Mirachelle yang tahun 2020, Ya, winner 2023 tahun 2022. 2022 kemarin kompetisi di Miami, United States. Miami Ya, United States. Oke. Florida. Nanti kita ajak gabung kita akan ngobrol-ngobrol, pengen menggali Ya. pengalaman dia bagaimana yang memang sudah terjun langsung gitu ya. Itu sudah terjun langsung di international internasional pageant. Betul, bahkan. betul. Tapi mereka benar. berawal dari ini Ya, dulu, Indonesia betul, dulu kan. Betul. Baik saudara, jangan kemana-mana, kita lanjutkan Sapa Redaksi on Location setelah yang satu ini.